Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Terowongan ini merupakan simbol dari kerukunan antar umat beragama. Satreskrim Polrestabes Medan berhasil menangkap seorang pelaku yang menikam 3 orang bocah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polda Sumsel memimpin apel pemberian penghargaan kepada personel Polda Sumsel yang berprestasi. Sebanyak 94 penghargaan berupa 6 pin emas dan piagam diberikan para personel. Kita ke berita pertama, pemirsa. Satreskrim Polrestabes Medan berhasil menangkap pelaku berinisial RS yang menikam 3 orang bocah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tiga orang bocah berumur 2, 4, dan 6 tahun asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini ditikam oleh tetangganya sendiri, yaitu seorang pria berinisial RS yang merupakan tetangganya sendiri pada Senin 9 Desember lalu. Wakapolres Tabes Medan AKP Anhar Arlia Rangkuti dalam rilisnya mengatakan motif pelaku melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa karena emosi yang tak terbendung akibat diejek oleh para korban. Ketiga korban ini diketahui merupakan kakak beradik dan 2 dari ketiga bocah tersebut dilaporkan meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam perawatan intensif. Saat ini pelaku RS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan. Merilis adanya kasus penganiayaan terhadap anak sehingga menghilangkan nyawa, ya, di mana korban ada 3, kemudian tersangka RS sudah diamankan oleh anggota reskrim. Adapun motif daripada tersangka melakukan ini adalah karena sakit hati, karena yang disampaikan sama tersangka selalu diejek-ejek. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dari Humas Polres Tabes Medan, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Wakapolres Tabes Medan AKBP Anhar Arlia Rangkuti menyambangi kediaman keluarga dan orang tua korban penikaman 3 anak di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa 10 Desember lalu. Dalam kunjungannya, AKBP Anhar mewakili Kapolres Tabes Medan menyampaikan bela sungkawa atas kejadian naas yang menimpa ketiga buah hatinya. Selain itu, pihaknya turut memberikan dukungan kepada keluarga atas kehilangan anak-anak mereka. Terkait tersangka penikaman yaitu RS yang merupakan tetangga depan ke rumah korban, AKBP Anhar menyebut pihaknya masih melakukan pemeriksaan mendalam. Itu tengok sampahnya tuh. Dia kan buang sampah bukan di mana ya. Di halamannya atau di jalan. Ini masih Menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Begitu tersangka sudah kami amankan dan dari proses pemeriksaan. Tentu untuk informasi awal motif dapat kami sampaikan sakit hati, tapi itu harus kami buktikan lagi dari hasil pemeriksaan daripada saksi. Klaim dari pelaku gangguan jiwa itu gimana, Pak? Itu
Itu harus ada proses secara medis ya Bu ya. Nanti ini tolong kami dikasih waktu untuk melakukan pemeriksaan sehingga apa yang disampaikan itu terfaktakan sesuai dengan baik itu dari rekam medis kejiwaan maupun dari. Kita ke berita kriminal lainnya, pemirsa. Polres Madiun menggelar rilis atas kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh warga Kecamatan Pilang Kenceng berinisial RDP. Wakapolres Madiun Kompol Mo Asrori Kadafi menyampaikan peristiwa ini terjadi sejak bulan Januari 2022 hingga 13 November 2024 lalu. Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 di Polres Madiun kita melaksanakan press release pencabulan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan 13 November 2024. Lokasi kejadian di Desa Duren, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Untuk pelaku inisial RDP, laki-laki umur 30 tahun, pekerjaan swasta, tinggal Desa Duren, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Awal mula bujuk rayu dilakukan saat berkenalan desanya tersebut. Di suatu gang, pelaku mengajak berjalan-jalan menggunakan kendaraan dengan iming-iming akan diberikan uang dan diajak makan. Di tengah perjalanan, pelaku mengajak ke hotel dengan dipaksa dan menurut karena takut. Sampai bertahun-tahun, pelaku berumur 30 tahun dan korban umur 14 tahun. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 81 atau pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Hukumannya paling lama 15 tahun, minimal 5 tahun. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Serang Kota berhasil menangkap 3 pengedar narkoba jenis sabu di Kota Serang. 2 dari 3 pelaku diketahui merupakan sepasang kekasih yang menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam rilisnya Kasat Narkoba Polresta Serang Kota, Kompol Yuda Hermawan menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan tersangka MH di sebuah kontrakan di wilayah Kepandean. Setelah dilakukan pengembangan, polisi berhasil menangkap 2 tersangka lainnya, TD dan MS, yang merupakan pasangan kekasih. Dari ketiga tersangka, Polresta Serang Kota menyita barang bukti berupa 64 gram sabu yang sudah dikemas dalam paket kecil dan besar untuk diedarkan di wilayah Kota Serang. Kompol Yuda menjelaskan bahwa ketiga pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga memilih menjadi pengedar narkoba. Diketahui para pelaku menggunakan modus menyimpan sabu di lokasi tertentu yang kemudian diambil oleh pembeli. Modus pelaku juga tidak menetap pada wilayah, hal ini tergantung pada permintaan jaringan dan pembeli. Para tersangka tersebut diamankan di wilayah Serang, kemudian yang bersangkutan beserta barang bukti diamankan dan diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Modus operandi dari para tersangka setelah dilakukan pemeriksaan, pendalaman, dan juga pengembangan jaringan, yang bersangkutan masuk dalam kategori sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Terhadap yang bersangkutan disangkakan pada pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dikatakan di dalam ketentuan pasal tersebut bahwa tersangka memiliki dan mengedarkan narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan jenis sabu tersebut di atas 5 gram, sehingga pada ketentuan pasal tersebut diancam dengan hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20. Di Kalimantan, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur menggelar deklarasi Kampung Bebas Narkoba di Desa Singa Gembara, Kecamatan Sanggata Utara, Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika pada Rabu 11 Desember lalu.
hari ini kita melaksanakan kegiatan deklarasi Kampung Bebas Narkoba yang disampaikan oleh Kasat Narkoba dan beberapa yang sambutan terkait bahaya narkoba. Mudah-mudahan dengan adanya Kampung Bebas Narkoba yang diadakan seperti di Desa Sikobar ini mengurangi dari penyalahgunaan bahaya narkoba. Perkenalkan, nama saya Tunggu Parapat, Kepala Disuruh. Kami sangat mendukung dan kami tetap membantu aparat kepolisian dan pihak terkait. Kami dari Badan Narkotika Kabupaten Kutai Timur, harapan kami tetap mendukung sinergi antara Polres dan BNNK ke depan agar lebih maju lagi. Semoga kita berantas sampai ke akar-akarnya tentang peredaran gelap narkoba. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta pada Kamis 12 Desember 2024. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.